Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtiaz Yosita Rozak dari kelas 2023E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 19, yaitu materi tentang konsep kepedulian. Baik, sekarang kita akan menuju pada poin pembahasan kita tentang konsep kepedulian. Kita memiliki 4 topik pembahasan dalam konsep kepedulian. Yang pertama, ada apa sih kepedulian itu, mencakup tentang pengertian dari konsep kepedulian sendiri. Yang kedua adalah pentingnya kepedulian bagi siswa-siswa sekolah dasar. Yang ketiga adalah belajar kepedulian, bagaimana kita mengajarkan konsep kepedulian bagi siswa-siswa kita nantinya. Dan yang terakhir adalah implementasi atau contoh penerapan sikap peduli di lingkungan anak sekolah dasar. Pembahasan pertama kita yaitu tentang apa sih kepedulian itu. Kepedulian menurut KBBI merupakan sikap yang mengindahkan atau memperhatikan sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Namun, jika kita melihat dari pendapat ahli, terutama menurut Retno Lisyarti, kepedulian merupakan sikap atau tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Atau jika saya simpulkan, kepedulian merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang individu agar melakukan sebuah kebaikan pada orang lain, atau bisa juga disebut sebagai kepekaan sosial, karena orang yang memiliki kepedulian jelas akan memperhatikan perubahan atau sesuatu yang terjadi di lingkungannya, sehingga dia memiliki empati untuk disampaikan kepada orang lain berupa bentuk semangat, perhatian, ataupun bantuan. Kemudian kita akan memasuki materi kedua atau topik kedua pembahasan tentang konsep kepedulian, yaitu pentingkah konsep kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Jelas sekali ya bahwa konsep kepedulian itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa sih pentingnya sebenarnya? Nah, di sini ada slide yang telah saya tampilkan, kita dapat melihat apa saja pentingnya konsep kepedulian bagi kehidupan kita sehari-harinya, terutama pada kehidupan anak-anak SD. Yang pertama, yaitu mempererat hubungan antar individu, di mana ketika kita telah mengajarkan konsep kepedulian atau seseorang memiliki kepedulian dalam dirinya, tentu saja dia akan peduli dan memperhatikan orang terdekatnya atau orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia dapat berinteraksi, memberikan bantuan, semangat, ataupun perhatian. Dalam konteks hubungan yang seperti ini, tentu saja hubungan yang meski sudah dekat atau hubungan yang sebelumnya jauh akan lebih erat daripada hubungan sebelumnya. Yang kedua adalah meningkatkan kepekaan sosial. Dengan memiliki kepedulian dalam diri kita ini, atau ketika kita mengajarkan kepedulian pada siswa-siswa kita nantinya, tentu saja bahwa kepekaan sosial yang dimiliki oleh para siswa-siswa kita nantinya akan meningkat. Jadi dia akan mengerti atau cepat tanggap terhadap perubahan lingkungannya serta masalah-masalah yang dia hadapi di lingkungan dia. Kemudian yang ketiga adalah dapat membantu orang lain. Dengan memiliki kepedulian, kita tentu saja memiliki dorongan sikap untuk menolong seseorang yang sedang kesulitan. Kemudian yang keempat adalah sebagai pembelajaran. Untuk konteks sebagai pembelajaran, hal ini ketika kita mempraktikkan sikap peduli pada orang lain di lingkungan kita, baik itu rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat luas, tentu saja orang-orang yang ada di sekeliling kita akan memperhatikan hal tersebut, sehingga hal itu secara otomatis, secara tidak langsung akan menjadi sebuah pembelajaran atau sebuah contoh bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita, sehingga mereka juga dapat turut menerapkan sikap kepedulian di kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kita akan beralih pada pembahasan ketiga tentang belajar kepedulian. Bagaimana kita seorang guru
nantinya akan mengajarkan tentang konsep kepedulian pada siswa-siswa sekolah dasar. Menurut saya, untuk mengajarkan tentang konsep kepedulian, kita bisa memberikan atau menjelaskan tentang bagaimana atau apa kepedulian yang dimaksud dalam konteks pembelajaran ini. Kita memberikan pengertian yang paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami oleh seorang siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menunjukkan aksi daripada hanya sebuah teori. Karena seorang siswa sekolah dasar menurut saya lebih mementingkan akan lebih tertarik dengan pelajaran yang unik atau pelajaran yang bisa dilihat langsung atau dipraktekkan atau sebuah praktikum ya. Sehingga mungkin dengan menunjukkan langsung apa itu sebuah konsep kepedulian di kehidupan sehari-hari, maka mereka akan lebih mudah atau lebih gampang untuk mengingat materi tersebut, sehingga dia secara tidak langsung akan ikut mengikuti aksi yang telah dilakukan oleh gurunya, seperti itu. Metode pembelajarannya sendiri, yang pertama kita bisa membuat ekstrakurikuler di sekolah. Bagaimana sebuah ekstrakurikuler dapat berperan dalam kepedulian sosial? Tentu saja konsep kepedulian dan adanya ekstrakurikuler di sekolah akan sangat mendukung pembelajaran konsep ini. Karena dalam sebuah ekstrakurikuler sekolah tidak hanya teman sepantaran saja, tidak hanya teman satu kelas saja yang berada dalam kelompok ekstrakurikuler tersebut. Di situ pasti ada juga teman-teman dari kelas lain, ada adik tingkat ataupun ada kakak tingkatnya, sehingga mereka bisa menjalin sebuah hubungan dan bisa saling mempedulikan satu sama lain, mengerti satu sama lain dan membantu satu sama lain juga. Kemudian yang kedua, kita dapat memperlihatkan film dengan pesan edukasi terkait. Memperlihatkan film dengan pesan edukasi terkait ini merupakan sebuah pembelajaran yang menarik untuk siswa sekolah dasar menurut saya. Sehingga mungkin dengan memperlihatkan film beranimasi itu akan lebih mudah untuk menanamkan konsep kepedulian ini kepada pikiran mereka dan kepada pemahaman mereka, sehingga mereka bisa langsung memahami atau bisa langsung mempraktekkan hal tersebut pada lingkungan mereka. Yang ketiga adalah menunjukkan bentuk sikap peduli secara langsung, yaitu termasuk dengan aksi peduli yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian melakukan kegiatan sosial. Tidak perlu jauh-jauh dari lingkungan sekolah. Melakukan kegiatan sosial bisa berarti dengan kerja bakti di sekolah. Selain melatih sebuah tanggung jawab, melakukan kegiatan sosial seperti kerja bakti juga melatih kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Karena apabila lingkungan sekolah bersih, mereka akan merasakan kenyamanan yang lebih baik daripada ketika kelas itu menjadi kotor, sehingga mereka akan merasakan perbedaan dan kemudian hal itu dapat menstimulasi sehingga mereka akan bekerja sama, bergotong royong untuk melakukan kegiatan sosial, yaitu kerja bakti tersebut, saling membantu, saling peduli, dan juga saling bekerja sama. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan keempat yang terakhir, yaitu tentang contoh sikap atau implementasi dari konsep kepedulian di lingkungan anak sekolah dasar. Yang pertama, ada di lingkungan kelas, di mana siswa dapat saling membantu apabila terdapat temannya yang kesulitan. Seperti ketika temannya tidak membawa pulpoin atau pensil dalam kegiatan pembelajaran di kelas, maka temannya yang lainnya akan menawarkan. Kemudian yang kedua, menawarkan makanan. Mungkin ini terlihat sangat sederhana, tapi dengan menawarkan makanan ketika dia makan dan temannya yang lain tidak makan, itu sudah menanamkan konsep kepedulian terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Kemudian membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran. Dia
seorang siswa yang bisa dalam materi, yang paham dengan materi yang telah dijelaskan gurunya, dan siswa yang belum paham dengan materi penjelasan yang diberikan oleh seorang guru, maka yang paham dapat menjelaskan kepada yang belum paham. Sehingga ini juga melatih kepedulian atau sebuah penerapan sikap peduli lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu adalah ikut serta dalam piket kelas. Ini termasuk kepedulian dengan lingkungan, apakah itu bersih ataupun kotor, sehingga dia dapat mendapatkan sebuah kenyamanan di kelas. Tidak hanya bergantung pada satu teman saja untuk piket, tapi dia secara alami ikut memiliki rasa tanggung jawab atau kepedulian tentang lingkungan kelasnya, sehingga dia akan ikut dalam piket kelas tersebut. Baik, terima kasih. Itulah beberapa penjelasan saya mengenai tentang konsep kepedulian. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan masih ada banyak kekurangan dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.